Oke, halo semua. Hari ini harusnya kita main F1 My Team, tapi gamenya ada yang bermasalah. Jadi kapan kita main gamenya tuh jarak sekitar 30 detik pasti bakal nge-freeze sendiri gamenya. Nanti balik normal dan nggak lama kemudian dalam waktu 30 detik nge-freeze lagi. Nah itu yang jadi masalah di F1 5. Makanya sekarang kita tayangin untuk MotoGP karir dulu. Nah sekarang kita bakal race di ronde kelima, tepatnya di MotoGP Jerez. Nah di klasemen Marquez masih menjadi leader dengan 120 poin. Pecco Bagnaia di urutan kedua dengan jarak 24 poin. Sementara itu untuk Rio masih di posisi kelima dengan jarak 39 poin. Sementara itu di posisi paling belakang rekan tim kita itu Miguel Oliveira dengan 0 poin cuy. Gila, menyedihkan sekali Miguel Oliveira di MotoGP musim ini. Dan ternyata nggak cuma Miguel aja yang menyedihkan di klasemen, kita pun juga sangat menyedihkan di sesi kualifikasi. Kita gagal tembus ke Q2 untuk pertama kalinya. Kita akan start dari urutan ke-16. Gap kita sama di Gia itu 0,2. Tipis sih, tapi ya mau gimana lagi. Inilah kualifikasi yang semua pada pengen cepet dan semua pasti bakal ngoyo untuk kenceng-kencengan meraih hasil maksimal agar tembus di sesi kualifikasi kedua. Oke lah, kita start ke-16, semoga aja hasil di race-nya bisa berubah, semoga saja. Nah di video kemarin atau di video yang race di GP Austin itu sempat gue baca di komentar, kenapa sih kok kita nggak pakai nomor 56 aja, nomor ciri khasnya dari race Rio. Kenapa kok malah pakai nomor 2? Simpelnya sih, bug nomor start di game MotoGP itu masih ada. Jadi bug ukuran nomor start kalau kita pakai angka 2 digit itu bakal kelihatan kecil banget dan mungil di motor. Itu nggak imbang sama motor-motor lainnya. Berbeda kalau kita pakai nomor start yang menggunakan 1 digit saja. Jadi gitu cuy. Ntar gue bakal tampilin perbedaan antara kita yang pakai 1 digit sama 2 digit plus perbandingan sama motor dari pembalap official. Itu bener-bener ngebug banget. Padahal ya dari zamannya MotoGP 24 kita udah sering banget komplain sama milestone. Tapi kalau developernya nggak tanggap ya kita mau apa? Kita sebagai player ya cuma bisa main aja. Kecuali moddernya turun tangan. Tapi nggak tahu kenapa di game ini agak susah buat nge-modding cuy. Oke, sekarang kita bakal mencoba untuk fokus di sprint race event. Start ke-16 ini start yang sangat buruk banget. Tapi ini bakal menjadi tantangan tersendiri mengingat kita pakai YZR M1 motor bapuk yang kalau kata orang di sosial media Yamaha Mio Karbu. Karbu kalau dibandingkan sama injeksi ya lebih kencang karbu cuy. Kalau udah di tune up pasti ya. Nah, sekarang ini kita akan memulai start dari urutan 16. Dan kita bakal pakai kompon ban double soft depan belakang. Semoga aja grip ban kita mampu memaksimalkan potensi dari YZR M1 untuk battling di posisi 5 besar. Marquez, Pecco dan juga Jorge Martin akan start dari barisan terdepan. Oke semua, kalau gitu langsung saja kita mulai. Spanish Grand Prix MotoGP Jerez Sprint Race Event, it's on the way. Menuju first corner, kita lihat berapakah tempat yang akan kita dapatkan di setelah turn 1. Weh, crash! Dan red flag berkibar. Oke, restart di GP Jerez. Kalau di season kemarin, di kelas Moto2, itu kita sempat ada red flag dan balapan langsung dibatalin. Nah sekarang Gia kena long lap penalty akibat bermanuver dan menyebabkan red flag terjadi, berkibar. Oke kalau gitu langsung aja kita mulai di restart kedua dan kita lihat apakah di first corner akan kembali terjadi red flag. Let's go guys, sprint race event restart kedua, it's on the way, gas dan langsung saja kita mulai. Johan Zarco, gue ingatnya Johan Zarco pakai Honda Castrol, tapi di sini kan udah pakai Honda HRC Castrol kan, yang pabrikan. Oke, nice. Oke, di tikungan kedua kita masuk perlahan dan kini ada defense dari satu wakil Enya Bastian ini dan kini Johan Zarco yang beneran kita overtaking. Nice sekali. Oke, dari inside line Alex Marquez, Jack Miller di overtaking oleh Rio dan menuju tikungan di depan. Entry corner, masuk perlahan, naik sekali. Dan kini Rio memblocking jalur yang akan dimasuki oleh Jack Miller di tikungan ke-5. Keluar dari situ Pons corner menuju tikungan ke-6. Ini namanya Dani Pedrosa corner yang di tikungan 6 ini. Lagi masuk perlahan.
Sekarang Marco Bezzecchi di depan kita. Luca Marini, Jorge Martin di tempat 4 dan juga ketiga. Sementara itu untuk dua Ducati Factory menjadi leader, mengisi 1 dan juga kedua. Kita udah naik 10 posisi dan sekarang kita di posisi 16. Ini merupakan hasil sangat bagus sekali karena kita nggak nyangka bakal bisa seimpresif ini ketika start dimulai dan Marco Bezzecchi di overtaking oleh Rizrio di tikungan ke-10. Nah sekarang Pramac Yamaha sudah menempati tempat ke-5 atau 5 besar. Oke, kini Luca Marini masih menghadang Rizrio untuk battle perebutan tempat ke-4. Last corner, kita keluar dari Jorge Lorenzo corner menuju lap kedua. Here we go, keep focus, keep fighting. Menuju tikungan pertama di lap kedua. Masih Luca Marini di depan kita dan Marco Bezzecchi di belakang. Mas terus mencoba mendekati laju dengan Rizrio. Menuju tikungan ketiga. ISB Gunner. Tikungan keempat masuk perlahan dan kita cukup melebar. Kembali ke racing line. Di tikungan kelima Sito Pons Gunner. Stay gear 2, kita agak melebar. Kembali ke racing line dan bersiap-siap. RHD on, full gas lagi. Gap dengan Marquez 1,3 detik. Ini gap yang lumayan jauh. Dan saat ini Luca Marini masih memblocking jalur inside line. Sangat terlihat jelas bahwa Luca Marini memang beneran berusaha banget untuk mendefend ya. Dan dia pun kelihatan kayak ngeblocking berkali-kali celah yang ingin kita masuki. Inilah balapan di Sprint Race Event untuk MotoGP Jerez. Marc Marquez meninggalkan Pecco Bagnaia. Jorge Martin masih berpeluang untuk mengalahkan Pecco Bagnaia di sektor keempat di lap kedua. Dan sekarang full gas kembali di last sektor. Luca Marini semakin kita rapatkan jaraknya. Here we go. Bersiap-siap mengambil di last corner. Nyaris saja. Dia mau keep fighting. Braking zone Jorge Lorenzo corner. Kita ambil dari inside, masih belum bisa. Luca Marini masih memblocking, mendefense, menghadang laju dari Rizrio. Dan saat ini lap ketiga masih Luca Marini mendefense dari sebelah kanan sehingga kita nggak bisa masuk. Tapi sekarang exit corner, inilah dia momentumnya. Kita light braking dan kita overtaking. Luca Marini masih belum bisa dan kembali ada peluang side by side dengan Luca Marini. Rizrio, masih Luca Marini, masih Rizrio. Dan kini di entry gunner tikungan keempat, Rizrio mengambil alih tempat keempat dari Luca Marini. Finally, akhirnya lap ketiga kita mampu tembus di posisi keempat meskipun harus berjuang dulu dengan mengalahkan Luca Marini yang begitu kuat sekali. Tapi sayang Luca Marini nggak bisa bertahan di tempat kelima karena Marco Bezzecchi datang overtaking. Oke sih, karena kita bisa melihat dua pabrikan Jepang di 5 besar. Ada Honda sama Yamaha, ada Bezzecchi sama Rizrio. Ini gokil sih. Dan siapa sangka Bezzecchi pakai Honda bisa sekencang ini loh guys ya di GP Jerez. Oke, Bezzecchi datang menyerang, hati-hati. Battle dengan Marco Bezzecchi. Entry corner kembali. Mengkhawatirkan Marco Bezzecchi di last lap ini. Kita agak ngerasa gugup karena akhirnya Honda datang menyerang kembali. Masih Marco Bezzecchi di belakang, namun gapnya mulai menjauh, perlahan menjauh, tapi di sini merapat lagi. Oke, tinggal satu tikungan lagi kita ngebuat kesalahan melebar dan last corner. Semakin ramai dengan Marco Bezzecchi. Bezzecchi di belakang dan sekarang exit corner. Nyaris di overtaking Bezzecchi menuju garis finish. Rizrio crossing the line dengan meraih tempat keempat di MotoGP Sprint Race Event untuk seri Jerez. Gila, kita nyaris di overtaking Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi bersama Honda lumayan kuat, imbang sama Rizrio di sprint race kali ini. Dan kalau kita tadi nggak agresif di akhir balapan, mungkin kita nggak akan bisa selamat dari kejaran Marco Bezzecchi. Marquez, Pecco, Jorge Martin meraih 3 besar, sementara itu untuk Johan Zarco bersama Honda dia masih mampu finish ke 9. Ini gokil sih karena
Honda bersama duo pembalapnya mampu bersaing di 10 besar. Meskipun nggak meraih kemenangan, minimal tembus di top 10 untuk kedua pembalap ini udah bagus sekali. Berbeda dengan Yamaha yang cuman kita doang yang masuk di 10 besar, bahkan 12 besar. Oke, langsung aja kita menuju ke main race event untuk MotoGP Jerez. Semoga hasilnya bisa lebih baik lagi. Oke semua, dan tibalah kita di starting grid untuk MotoGP main race event di seri Jerez. Dan sekarang kita bakal menggunakan kompon ban depan soft dan belakang kita pakai medium saja. Kalau udah langsung saja kita langsungkan race di round kelima MotoGP 25 karir season ketiga. Here we go. Dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Jerez Grand Prix. Lampu padam, it's on the way. Langsung saja kita mulai. Menuju tikungan pertama, Fabio Quartararo mengambil inside line dan kita late braking dari sisi luar racing line. Cukup beresiko, namun inilah gaya balap kita yang kita lakukan di MotoGP Jerez saat ini. Dan di tikungan kedua, masuk pula kita overtaking. Satu rider dari Aprilia yakni Luca Marini dan sekarang Marco Bezzecchi kita kejar lagi. Masih belum bisa, namun Rizio sudah menempati posisi ke-6 saat ini. Sementara waktu, nyaris saja kita jatuh. Kerap. Nyaris membuat kita terjatuh. Kita agak melebar setelah kehilangan fokus akibat manuver tadi. Manuver yang cukup berbahaya. Marco Bezzecchi kita overtaking dengan sangat mudah sekali. Kemudian di lurusan menuju tikungan ke-6 kita late braking, kita overtaking Pecco. Namun Pecco kembali melawan dari inside line. Jelas saja karena kita melebar. Tikungan ke-7 Pecco Bagnaia wobble tadi. Untung dia nggak jatuh dan masih bisa kembali ngelanjutin balapan. Kita melebar lagi menghindari kontak dengan Pecco Bagnaia. It's okay. Masih panjang jalannya balapan di Spanish GP. Menuju tikungan ke-10, kini Alex Marquez menjadi race leader. Siapa sangka Alex Marquez yang nggak tahu dia tadi start ke berapa, tahu-taunya dia sekarang di posisi pertama mengasapi sang kakak yakni Marc Marquez. Menuju last corner. Here we go. Inilah dia, Marquez melebar sehingga Alex Marquez semakin mengamankan posisi pertama. Kita mencoba slipstream, namun Pecco Bagnaia masih mendefend di inside line sehingga tidak ada celah yang bisa kita masuki untuk mengovertaking. Tapi sekarang terjadi, Pecco Bagnaia sedikit membuka ruang dan kita masuki. Finally, terjadi sudah overtakingnya. Tikungan ketiga, full gas lagi di high speed corner. Sektor pertama hampir usai dan sektor kedua kita masuki. Kemudian entry corner lagi. Dan satu info, misal kalian bertanya-tanya kenapa kok di ikonnya Jorge Martin itu ada emoticon marah atau ngambek cuy. Jadi kemarin waktu balapan di GP Qatar, kita kan sempat duel sama si Martin, kan kita duel hebat banget. Sampai akhirnya Jorge Martin yang udah kita overtaking, dia melakukan aksi yang sangat tidak seharusnya dilakukan. Dia menabrak Rizio dari belakang yang udah posisi 3. Dan alhasil kita crash. Namun Jorge Martin hukumannya cuma dikasih 1 kali long lap penalti dan dia masih bisa finish di depan kita. Itu nggak adil banget. Nah kemudian setelah kita selesai balapan di GP Qatar, kita masuklah ke menu lobby karir. Nah, kita kan ada menu sosial medianya pembalap kan. Nah, di situ Jorge Martin sempat ngebikin postingan yang seakan-akan dia ngerasa bersalah banget atas manuvernya kepada Rizio. Tapi kita nih sebagai pembalap yang sangat dirugikan, bahkan hasil balapannya lebih bagus Jorge Martin ketimbang kita nggak terima dong. Kita ngebalas dengan balasan yang sekiranya ngebikin si Martin emosi. Dan beneran dong, gue pikir ya Martin masih bakal tetap sabar. Ternyata dia malah ngambek cuy, marah sama kita gara-gara kita nggak mau maafin dia secara langsung. Gimana tuh? Nah, kita bingung kan? Tapi kan tetap aja yang salah si Martin. Jadi buat yang belum nyasiin race GP Qatar, langsung aja kalian masuk di episode ke-24 kalau nggak salah. Tapi oke lah, ini bakal lebih menambah keseruan jika di race kali ini pun kita kembali memperebutkan tempat ketiga dengan Jorge Martin. Dan saat ini Alex Marquez sudah turun di tempat kedua di overtaking oleh Marc Marquez. Oke, kali ini
Marc Marquez masih menjadi race leader. Jorge Martin di depan kita. Apakah Jorge Martin bisa kita kalahkan di GP hari saat ini? Kalau bisa kalah pasti bakal gokil banget. Gue bakal seneng banget jika Martin kita kalahin di race kali ini sebagai bentuk pembalasan. Kalau misal kemarin di GP Qatar Jorge Martin dia dihukum 2 kali long lap penalti, oke lah kita terima. Kita bakal senang soalnya itu sepadan dengan apa yang dia perbuat. Masa iya kita udah balapan, udah P3 kan, si Martin nabrak dari belakang, kok cuma dihukum sekali aja. Dia cuma dihukum sekali long lap penalti dan ketika race selesai, Martin pun masih bisa di posisi di depan kita, itu nggak adil banget cuy. Itu parah sih. Oke, saat ini lap keempat akan segera kita masuki, mencoba slip stint, kita mencoba late braking di first corner. Rizrio menjadi fastest lap of the race. Luar biasa. Kita ada improve lap time di sesi main race event. Marc Marquez masih menjadi race leader, Alex Marquez masih kedua, dan kini di tikungan ketiga, tikungan keempat, Jorge Martin semakin kita tekan. Inilah dia serangannya akan datang dari Rizrio yang akan segera menghabisi Martin di lurusan menjelang tikungan Dani Pedrosa atau tikungan ke-6. Kita late braking di sini dan masih belum bisa mendekati Jorge Martin. Sabar dulu, semua akan tiba masanya. Di belakang gap dengan Peko 1,1 detikan dan misal kalian perhatiin di sini benar-benar persaingan antara 4 pabrikan, 4 tim, 4 rider berbeda. Marquez Ducati, Alex Marquez KTM, dan Jorge Martin Aprilia. Kemudian Rizrio menggunakan Yamaha. Ini adalah duel 4 pabrikan berbeda yang tengah bersaing untuk posisi pertama di MotoGP Spanish Grand Prix. Last corner, langsung kita mencoba late braking. Kita overtaking Jorge Martin bisa ke dari inside line dan manuver terjadi. Akhirnya Rizrio kembali mengovertaking Jorge Martin. Namun Jorge Martin di lap kelima, mungkinkah dia akan melawan balik? Mari kita saksikan dan kita bersalahan. Kita nge-sliding tadi, grip ban kita udah mulai habis dan Jorge Martin kembali melawan. Kita overtake balik side by side terjadi di tikungan ketiga. Jorge Martin lagi dan lagi bermanuver dengan cara yang sangat agresif, membuat kita terpental. Beruntungnya kita di race kali ini nggak sampai jatuh. Beda kayak kemarin di MotoGP Qatar. Exit corner, here we go. Bersiap-siap mencoba late braking. Kali ini di tikungan ke-6, jarak dengan Marc Marquez semakin jauh, 1,9 detik gap dengan race leader. Ya meskipun kadang bisa kepangkas, meskipun kadang juga bakal lebih naik lagi jaraknya. Alex Marquez 2 dan Jorge Martin ketiga. 5 besar ada Peko Bagnaia. Oke, Marquez melebar dan Alex Marquez nyaris mengovertaking sang kakak. Ya elah, malah nge-shortcut cuy. Ngampret banget. Entry corner, tikungan ke-11 Alex Crivell corner. 2 tikungan terakhir Ferrari corner dan sekarang menuju Jorge Lorenzo corner. Kita melebar lagi, sebuah kesalahan. Kembali ke racing line, exit corner, RHD on dan kondisi ban kita sebelah kiri sudah sangatlah memprihatinkan. It's okay, ini hal wajar. Memasuki tikungan pertama dan saat ini lap terakhir sudah kita masuki. Marquez melebar dan Alex Marquez datang mengovertake untuk posisi pertama. Dan Marquez tahu melebar, what happened? Marc Marquez melebar. Marquez kehilangan grip kah? Nah ini si Marquez mendadak kehilangan grip, bahkan sekarang dengan gampangnya Marquez di overtaking oleh 2 pembalap sekaligus, yakni Alex Marquez dan juga Jorge Martin. Nah sekarang giliran Rizrio untuk mengovertaking Marc Marquez yang kehabisan ban. Exit corner, kini Marquez kita overtaking side by side dan Ducati bermasalah. Ducati mengalami kendala dan kini di tikungan ke-6 Dani Pedrosa corner. Wow, Marquez ngapain nyelonong dari tengah dan akhirnya Marquez jatuh.
akibat kontak dengan Rio. Namun kini Pecco Bagnaia berhasil memanfaatkan sebuah kesalahan yang diperbuat oleh Marc Marquez. Kita yang gak salah apa-apa jadi kena imbasnya nih. Semoga bukan kita yang dikasih hukuman oleh FIM Stewart. Soalnya tadi kita di posisi di posisi jalur yang sangat pas. Namun si Marquez mendadak ngambil maksa dari inside line yang bukan jalurnya, sehingga hal itu membuat Marc Marquez melebar, dan melebarnya dia itu ke arah dari motornya Rio yang pada akhirnya kita mau tabrakan. Ya untungnya kita nggak sampai jatuh di balapan kali ini. Oke, last corner guys, come on, inilah dia P3 diraih oleh Pecco Bagnaia, Alex Marquez 1 dan Jorge Martin kedua. Rio finish kepada Marco Bezzecchi finish kelima. Johann Zarco finish di urutan yang cukup jamik, dia itu di posisi ketujuh di antara Luca Marini dan juga Fermin Aldeguer. Akhirnya balapan selesai dan ini balapannya cukup chaos. Nggak seperti biasanya. Kita yang harusnya bisa meraih P3 lagi-lagi jadi korban karena Marquez datang menghantam dari belakang. Tapi untungnya bukan kita yang dikasih peringatan atau hukuman, karena emang kita udah pas di racing line, tapi si Marquez yang maksa sehingga dia jatuh dengan sendirinya meskipun aslinya jatuh kena kita. Dan di klasemen rider, Marc Marquez masih menjadi pimpinan meskipun sekarang gapnya semakin rapat karena sekarang pesaing terdekat ada dua, ada Alex dan juga Pecco Bagnaia, masing-masing jaraknya 11 poin saja dan kita masih di posisi kelima. Oke, next round semoga aja kita ada improvisasi, dan memang sih guys ya, ini persaingan di MotoGP musim ini bener-bener sengit banget dan kita agak kesulitan untuk bisa tembus di podium. Kita kemarin podium sekali aja udah bersyukur banget ya. Semoga aja next race kita ada perbaikan performa. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.